Siapa di antara sekalian yang pernah naik kapal? Selain dapat menikmati pemandangan laut yang indah, perjalanan menggunakan kapal juga tak terlupakan. Namun, pernahkah terlintas di pikiran kalian? Bagaimana kemudi kapal, pintu air dan derek kargo dapat beroperasi dengan tenang dan mengangkat beban yang besar? Apakah semua itu digerakkan langsung oleh tenaga manusia? Tentu tidak. Semua sistem tersebut dibantu oleh sebuah teknologi yang disebut sistem elektrohidrolik. Pada video pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari pengertian, cara kerja, serta langkah dasar pengoperasian dari sistem elektrohidrolik dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja. Sistem elektrohidrolik merupakan sistem yang menggabungkan antara power listrik dan komponen hidrolik untuk mengendalikan gerakan mesin. Energi listrik digunakan sebagai sistem kontrol, sedangkan energi hidrolik digunakan sebagai sumber tenaga utama. Dengan memanfaatkan fluida bertekanan tinggi, sistem ini mampu menghasilkan gaya besar untuk menggerakkan aktuator seperti piston dan silinder hidrolik secara presisi dan juga stabil. Karena kemampuannya tersebut, sistem elektrohidrolik sering digunakan pada peralatan berat dan juga sistem kapal. Cara kerja sistem elektrohidrolik dimulai dari suplai listrik. Ketika sistem diaktifkan, arus listrik menggerakkan motor listrik. Motor listrik kemudian memutar pompa hidrolik yang berfungsi menekan fluida hidrolik dari dalam tangki ke seluruh sistem. Tekanan fluida diatur oleh pressure control valve agar tetap berada pada batas aman. Arah aliran fluida dikendalikan oleh directional control valve. Fluida bertekanan ini selanjutnya mendorong aktuator sehingga menghasilkan gerakan mekanis sesuai perintah yang diberikan. Dengan prinsip ini, sistem elektrohidrolik mampu mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanik yang kuat dan terkendali. Sebelum mengoperasikan sistem elektrohidrolik, keselamatan kerja merupakan prioritas utama. Pastikan menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai standar K3. Meliputi baju kerja atau wheelpack, safety helmet, airplug, kacamata pelindung, sarung tangan, dan sepatu kerja. Penggunaan APD bertujuan untuk melindungi tubuh dari risiko tekanan fluida tinggi, kebocoran oli, serta bahaya listrik dan komponen bergerak. Sebelum mengoperasikan sistem, pastikan kita mengetahui komponen utama yang terdapat pada sistem elektrohidrolik. Komponen tersebut antara lain tangki oli sebagai tempat penyimpanan fluida hidrolik, motor listrik sebagai penggerak pompa hidrolik untuk menghasilkan tekanan fluida, manometer untuk memantau tekanan sistem, pressure control valve untuk menjaga tekanan tetap aman, directional control valve untuk mengatur arah aliran fluida, selang hidrolik sebagai media aliran fluida, aktuator sebagai pengendali gerakan, serta komponen listrik sebagai sistem pengendali. Langkah dasar pengoperasian sistem elektrohidrolik adalah sebagai berikut. Pertama, periksa tangki oli dan pastikan fluida hidrolik terisi sesuai standar. Kedua, periksa kondisi selang, sambungan, dan katup tidak ada kebocoran. Setelah itu, pastikan katup berada pada posisi awal yang tepat. Ketiga, sambungkan suplai listrik dan pastikan sistem siap untuk digunakan. Keempat, aktifkan motor listrik untuk menggerakkan pompa hidrolik. Kelima, amati manometer dan pastikan tekanan fluida berada dalam kondisi aman. Dalam dunia maritim, sistem elektrohidrolik digunakan untuk menggerakkan kemudi kapal, pintu air, serta derek kargo. Sistem ini memungkinkan pengoperasian alat berat dengan tenaga besar, namun tetap presisi, aman, dan mudah dikendalikan. Dengan memahami pengertian, prinsip kerja, dan langkah dasar pengoperasian sistem elektrohidrolik, kita dapat mengetahui teknologi di balik pergerakan berbagai peralatan di kapal. Pemahaman ini menjadi bekal penting bagi calon teknisi dan operator di bidang maritim dan industri.